Inna lillahi. Diajak doa dijatuhi laknat Allah. Ustadz Yusuf Mansur minta didoakan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Ustadz Yusuf Mansur tidak datang memenuhi undangan mubahalah di Masjid Darussalam, Cibubur, Bogor, Jumat 18 Februari 2022 terkait investasi bodong batubara yang dituduhkan kepadanya. Kemana Ustadz Yusuf Mansur? Permintaan konfirmasi yang dikirimkan solopos.com melalui WhatsApp belum ditanggapi dai kondang tersebut. Pantauan di Instagramnya @yusufmansurnew dan kanal YouTube Daku Channel juga tidak ada tanggapan terkait ajakan mubahalah. Di akun Instagramnya, Yusuf Mansur hari ini mengunggah beberapa postingan namun tidak ada satupun yang menanggapi mubahalah. Akan tetapi, pada salah satu postingannya, Yusuf Mansur mengajak followernya untuk berdoa. Ia juga secara khusus meminta dirinya didoakan. Habis asar ini di hari Jumat, mustajab banget buat doa. Doa untuk diri sendiri, anak istri, suami, keluarga, keluarga inti, keluarga besar, yang membersamai, yang tidak membersamai, keluarga Nabi Adam sampai anak turunnya. Doa pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Sholawat, istighfar, tasbih dibaca, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk. Khusus hari Jumat tambahin 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Makasih, doa khusus untuk saya juga ya. Tutur Yusuf Mansur dalam video yang diunggahnya itu yang tengah berada di mobil. Undangan mubahalah diserukan jemaah masjid yang menjadi investor bisnis batubara karena menilai Yusuf Mansur mengingkari bisnis yang digalangnya tahun 2009 tersebut. Dengan tidak hadirnya Yusuf Mansur dalam mubahalah, para investor menilai dai kondang tersebut telah berbohong terkait pernyataannya di berbagai media yang menyatakan dirinya tidak tahu menau tentang investasi batubara di Kalimantan Selatan tahun 2009. Hari ini tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana undangan kami kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk mubahalah. Kami undang pukul 13.00 WIB. Ini sudah pukul 13.45. Tidak ada tanda-tanda beliau datang. Tidak ada telepon, tidak ada konfirmasi. Padahal dalam undangan itu kami sertakan nomor telepon. Undangan sudah kami kirimkan sepekan yang lalu. Tidak ada respon sama sekali. Ujar salah satu investor, Zaini Mustafa, di depan Masjid Darussalam seperti dikutip solopos.com. Dari kanal YouTube Jia TV dilansir David TV Jumat sore. Zaini menerangkan, pihaknya akan mengundang sekali lagi Yusuf Mansur, namun tempatnya bukan di Masjid Darussalam. Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan salah satu tokoh nasional yang dirasa akan mampu menjadi mediator antara jemaah Masjid Darussalam dengan Yusuf Mansur. Kalau di sini mungkin dianggap bukan tempat netral. Oleh karena itu, kami akan undang di tempat lain. Tempat salah satu tokoh bangsa. Kami yakin Bapak bangsa ini bisa menengahi permasalahan kami. Jelasnya, Ketua Tim TFI Batubara Jabal Nur, Nur Khalik mempersilahkan publik untuk menilai siapa yang berbohong terkait dengan investasi batubara yang menelan dana jemaah masjid hingga lebih dari 50 miliar tersebut. Hari ini beliau tidak punya keberanian. Kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kebenaran sudah terkuak. Kami undang secara nasional melalui media dan media sosial. Kita nunggu-nunggu untuk kedatangan beliau. Yang kita saksikan hari ini merupakan suatu kejelasan bahwa Yusuf Mansur itu bohong belaka. Seru pria yang berinvestasi hingga 500 juta itu. Solopos.com berusaha meminta konfirmasi kepada Ustadz Yusuf Mansur lewat pesan WhatsApp terkait dengan ketidakhadiran dalam mubahalah. Namun hingga berita ini diturunkan,
Belum ada jawaban dari dai bernama kecil Jamaah Nur Khatib Mansur itu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mubahalah adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas siapa yang berbohong. Berdasarkan data yang diperoleh solopos.com, Yusuf Mansur pernah memberikan pernyataan terkait bisnis batubara yang digugat kepadanya. Salah satunya pernyataan itu diunggah di kanal YouTube TV One. Dalam wawancara tersebut, Yusuf Mansur menyangkal menawarkan bisnis batubara kepada jamaah Masjid Darussalam Cibubur pada tahun 2009. Gagah nih, di TV saya ngomong. Satu, pernah lihat saya nggak? Ketemu saya nggak dalam urusan saya nawar-menawari investasi batubara? Kalau ketemu di ceramah beda dong bos. Ketemu kok dengan si Ustadz, itu si Ustadz ada orang batubara kok. Beda dong bos. Mana tahu juga saya kalau dia Adiansah Direktur PT Adi Parkan Perkasa Penipu. Bener-bener saya sewa restoran lalu saya bilang, ini ada bisnis batubara bagus, lu ikut. Ujar Yusuf Mansur seperti dikutip solopos.com. Dilansir David TV Minggu 13 Februari 2022. Yusuf Mansur menanyakan orang-orang yang kini menuntutnya terkait investasi batubara itu melakukan transfer kemana. Menurut Yusuf Mansur, dirinya tidak pernah menerima uang terkait dengan investasi yang kini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Transfernya kemana? Yang disebut ikut investasi itu transfernya kemana? Nah, dulu saya nggak pernah ngelayanin dengan kalimat sekarang ini. Kenapa? Tahun 2010 itu saya takut, demi Allah saya takut. Baru ngerintis pesantren. Maka setengah mati juga saya ikut nahanin, ikut bayar-bayarin. Lah, gara-gara ikut bayar-bayarin saya dianggap ikut nipu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala salli wa barik alaihi. Ujar Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mempersilahkan siapapun yang mengaku sebagai investor batubara dan mempunyai bukti keterlibatannya untuk melapor ke polisi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.